Lampu gudang. Ponselku bergetar pelan di atas meja kayu yang sudah berdebu. Layarnya menyala, ada pesan masuk. Udah, ngalah aja. Dia kan yang pegang kendali sekarang. Kamu sadar diri deh, kerjamu juga sering lambat. Gak usah ngelawan dan bikin suasana makin panas. Aku membaca pesan itu berulang kali sampai mataku panas. Layar ponsel perlahan meredup, menyisakan pantulan wajahku yang kelelahan di dalam ruang gudang toko yang temaram. Hari ini memang kacau, semua bermula siang tadi. Aku yang memang agak lamban sedang kesulitan menyusun laporan bulanan. Urusan ini selalu membuat kepalaku pusing. Kakakku yang pegang kendali toko ini sudah mondar-mandir dengan wajah terlipat karena aku tak kunjung selesai. Lalu ibu masuk membawakan teh hangat untuk kami. Karena tangannya yang sudah mulai gemetar dimakan usia, cangkir itu tumpah, membasahi sebagian nota di meja kasir. Kakak meledak. Dia membentak ibu dengan kata-kata yang terlalu kasar untuk diucapkan seorang anak. Mengomel tentang betapa ibu hanya menambah masalah. Aku melihat bahu ibu menyusut. Matanya menatap lantai dengan tatapan kosong dan bersalah. Melihat itu, pertahananku runtuh. Kak, itu ibu, gak usah sekasar itu ngomongnya, bentakku balik. Kakakku menatapku sinis, melempar pulpen lalu pergi begitu saja. 10 tahun sejak kami kehilangan sosok pelindung di rumah ini, aku selalu merasa seperti benalu yang tak berguna. Yang lain sukses dengan jalan mereka, sementara aku di sini yang selalu bodoh, lambat, si pembuat masalah yang hanya bisa menumpang hidup dan hanya jadi beban bagi semuanya. Aku menelungkupkan wajah ke atas tumpukan kardus, membiarkan air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menangis tanpa suara, karena orang yang tidak dianggap tidak punya hak untuk membuat keributan. Tiba-tiba ada aroma samar yang menguar di udara. Wangi yang sangat familiar, aroma kopi hitam pekat dan wangi rokok. Udara di gudang terasa sedikit lebih dingin, tapi anehnya dadaku terasa hangat. Aku merasakan sebuah sentuhan yang sangat ringan, seolah ada tangan besar dan kasar yang mendarat pelan di puncak kepalaku. Aku mengangkat wajah, menatap ke arah bayangan di sudut gudang. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya deretan kardus barang. Tapi sentuhan di kepalaku terasa begitu nyata. Lalu di tengah keheningan aku mendengar sebuah suara yang berat, lembut, dan menggemakan kerinduan dari 10 tahun lalu. Suara itu tidak terdengar di telingaku, melainkan langsung bergema di dalam kepalaku. Gak apa-apa, nangis aja. Aku tersentak, tangisku makin deras. Bapak? Bisikku ke arah sudut yang kosong. Sentuhan di kepalaku perlahan turun, mengusap bahuku yang bergetar. Bapak tahu kamu capek. Suara itu kembali mengalun, menenangkan seperti angin malam. Kakak-kakakmu mungkin cuma bisa lihat seberapa bagus sales per bulan atau seberapa rapi buku laporan. Tapi bapak dari sini lihat semuanya. Aku memeluk kedua lututku, membiarkan diriku menjadi anak kecil lagi di hadapan memori itu. Tapi aku sering dimarahi, Pak. Aku lambat, gak becus, jadi ya seharusnya tutup mulut aja. Terdengar suara kekehan pelan yang sangat kurindukan. Orang yang lari paling cepat, biasanya paling cepat juga ninggalin rumah. Kamu memang jalannya lambat, tapi karena kamu lambat, kamu jadi satu-satunya yang langkahnya bisa sejajar sama ibu sekarang. Seketika beban berat yang menindih dadaku seharian itu terasa terangkat. Jangan sedih kalau gak ada yang tepuk tangan buat kamu. Suara bapak perlahan mulai memudar, bersamaan dengan wangi kopi dan rokok yang perlahan menipis ditiup angin malam dari ventilasi. Yang kerjanya lambat bukan berarti gak berguna. Yang penting bahumu kuat buat nopang. Bapak bangga sama kamu. Aku menghapus sisa air mataku. Gudang kembali sepi dan temaram. Tapi aku tidak lagi merasa sendirian. Aku membuka ponselku, menatap layar yang masih menampilkan pesan tadi. Alih-alih membalas dengan amarah atau permintaan maaf yang penuh kekalahan, aku hanya mematikan layar ponsel itu dan memasukkannya ke saku. Aku berdiri, membersihkan celanaku dari debu dan berjalan keluar dari gudang, menatap langit malam sambil berbisik dalam hati. Mungkin gak ya, Pak?